Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 357. Malam harinya, di atap villa, Qin Ming berbaring dengan nyaman di kursi rotan. Di meja kecil di sebelahnya terdapat sebotol anggur merah, 2 gelas anggur, dan beberapa piring buah. Ia menatap langit berbintang, minum sendiri, dan pikirannya pun tenang. Jarang sekali ia bisa menikmati waktu tenang seperti ini. Aku mengangkat gelasku ke bulan yang terang, dan bayanganku dan aku menjadi 3. Bersulang. Qin Ming mengangkat gelasnya ke bulan yang kabur di langit, mengetukkan gelas mereka ke udara, lalu meminum anggur di gelas itu. Kau benar-benar tahu cara bersenang-senang. Tiba-tiba, sebuah suara yang halus dan menyenangkan terdengar, dan sosok anggun mendarat di atap seperti peri. Orang yang datang adalah Mu Yunsu, wanita cantik yang muncul tadi malam. Dia berpakaian putih dan memiliki temperamen yang tidak seperti dunia ini, bagaikan peri yang bukan dari dunia ini, yang membuat jantung orang berdebar kencang. King Gong yang menawan dan anggun, secantik dirimu. Qin Ming memuji dengan murah hati, aku sudah menduga kamu akan muncul malam ini, dan aku menunggumu. Apakah kamu tertarik untuk minum bersamaku? Terima kasih, aku tidak minum. Mu Yunsu tersenyum, bagaikan bunga teratai salju yang mekar di Gunung Tianshan, murni dan tanpa cacat, sedap dipandang. Anda adalah tamu begitu Anda memasuki pintu. Jika saya tidak mengundang Anda untuk minum, saya, sebagai tuan rumah, akan terlalu tidak pengertian. Tolong. Qin Ming melambaikan tangannya, dan aliran energi sejati menyapu keluar, melilit gelas anggur merah di atas meja, dan melayang ke arah Mu Yunsu. Mu Yunsu mengulurkan tangannya yang halus dan lembut dan mengambil anggur itu dengan mantap. Tidak ada setetes pun anggur yang tumpah. Namun, dia tidak meminumnya. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan mengembalikan anggur itu. Dia meminta maaf dan berkata, terima kasih. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku benar-benar tidak minum. Ini Romani Conti, anggur yang terkenal di dunia. Sulit untuk mendapatkan segelas. Aku membukanya khusus untukmu, tetapi kamu tidak menghargainya. Sungguh menyedihkan. Qin Ming menghela nafas dan meminum segelas anggur merah itu. Bahwa di awalnya bermaksud pergi ke Mu Yunsu. Ada kesedihan yang tak terlukiskan. Aku di sini untuk 2 hal. Satu adalah untuk menebus liontin Gyoku. Ini cek sebesar 100.000. Silakan lihat. Mu Yunsu tidak ingin membuang waktu, jadi dia menjelaskan tujuannya, mengeluarkan tempat cek di pinggangnya, lalu melemparkannya begitu saja. Folder cek yang dilingkari, Qin Ming mengulurkan 2 jari, menangkapnya dengan santai, meletakkannya di atas meja tanpa melihatnya, lalu mengeluarkan liontin giok dan melemparkannya. Ini liontin giokmu. Kembalikan ke pemilik aslinya. Sambil menyimpan liontin giok itu, Mu Yunsu sedikit membuka bibir merahnya, memperlihatkan sederet gigi putih mutiara. Hal kedua yang ingin aku tanyakan padamu adalah, jika aku menang, tolong berikan aku cincin kuno itu. Bagaimana jika kamu kalah? Qin Ming bertanya dengan penuh minat. Jika aku kalah, aku akan menyetujui salah satu syaratmu. Mu Yunsu berkata tanpa ragu, jelas dia sudah memikirkannya sebelum datang. Ada syaratnya. Qin Ming menyipitkan matanya dan menatap Mu Yunsu dari atas ke bawah. Syarat-syarat yang Anda sebutkan terlalu menggiurkan. Apakah Anda bersedia tinggal dan melayani saya? Tidak. Mu Yunsu menolak dengan tegas, ini tidak bermoral. Transaksi harus adil. Anda harus sangat jelas tentang nilai cincin kuno itu. Menurut Anda, kondisi apa yang dapat disamakan dengan nilai cincin kuno itu? Tanya Qin Ming. Ini. Mu Yunsu ragu-ragu dan berkata, aku tidak dapat memikirkannya, jadi aku memintamu untuk mengajukan persyaratan. Bagaimana kalau begini, kalau aku menang, kau harus menceritakan asal-usulmu dan semua yang kau ketahui tentang cincin kuno itu tanpa meninggalkan detail apapun. Bagaimana dengan syarat ini? Mu Yunsu mengangguk dan berkata dengan serius, oke, aku berjanji padamu, jika aku menang. Cincin kuno itu milikku. Jika aku kalah, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu dan aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Baiklah, kata-kata seorang pria terhormat sama berharganya dengan emas. Mari kita saling tos untuk bersumpah. Qin Ming berdiri, melangkah maju beberapa langkah, dan mengangkat tangan kanannya. Mu Yunsu juga melangkah maju beberapa langkah, mengangkat tangannya dan menepukkannya ke telapak tangan Qin Ming, lalu melihat sekeliling dan berkata, ini bukan tempat yang baik untuk bertindak, ayo turun. Setelah mengatakan itu, Mu Yunsu berbalik dan melompat turun dari atap. Roknya bergoyang saat dia mendarat dengan ringan di tanah seperti peri yang jatuh dari langit. Kemampuanmu untuk meringankan beban benar-benar hebat. Aku mengagumimu. Qin Ming memanjat tembok dan melompat turun saat mencapai lantai pertama. Terima kasih atas pujiannya. Saya ingin meminta saran Anda tentang ilmu pedang. Bagaimana menurut Anda, Tuan Qin? Mu Yunsu tahu bahwa Qin Ming sangat kuat dan tidak mungkin menang hanya dengan tinju dan kaki. Dia melambaikan tangan gioknya dan melepaskan sabuk dari punggungnya. Sarung pedang. Aku tidak peduli. Kata Qin Ming ringan. Dengan suara, dentang, cahaya dingin menyambar, dan pedang pun terhunus. Mu Yunsu mengulurkan 2 jari dan perlahan membelai pedang seputih salju itu seolah membelai kulit kekasihnya. Pedang ini disebut Moon Sadok.
Aku berlatih teknik pedang bulan misterius. Ini hanya sekadar basa-basi. Tolong berhenti di sini. Terima kasih atas bimbinganmu. Sejujurnya, aku tidak pandai menggunakan pedang, jadi aku akan melawanmu dengan tangan kosong. Qin Ming mengambil posisi, siap untuk memulai pertarungan. Aku tidak ingin memanfaatkan kemalangan seseorang. Itu tidak adil. Kau seharusnya menggunakan belati yang kau gunakan tadi malam. Mu Yunsu berkata dengan serius, matanya yang indah jernih dan transparan, seperti lengkungan air jernih tanpa kotoran. Jika kau ingin aku menghunus pedangku, itu tergantung pada kemampuanmu. Jika kau bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuatku menghunus pedangku, mengapa aku harus menghunus pedangku? Kata Qin Ming dengan nada bercanda. Kalau begitu, sebaiknya kau berhati-hati, waspadalah. Mu Yunsu tidak berkata apa-apa lagi, dan menggoyangkan pedang di tangannya. Beberapa sinar pedang tiba-tiba muncul, virtual tetapi nyata, dan saling menusuk. Qin Ming tidak peduli dengan kebenaran atau kepalsuan dan segera mundur untuk menghindari gerakan itu. Mu Yunsu mengetuk tanah dengan ringan, lalu menyusul, menebas dengan pedang, dan bertarung dengan Qin Ming. Kinggong milik Mu Yunsu cukup bagus. Gerakannya anggun, roknya berkibar, dan dia memegang pedang bayangan bulan. Dia seperti peri yang menari dengan pedang di bawah bulan. Setiap gerakan yang dia lakukan enak dipandang dan mempesona. Titik. Qin Ming berpikir untuk menghargai tarian pedang menawan Mu Yunsu sejenak, menghindar sebagai metode utama dan menyerang sebagai metode tambahan, bergerak maju mundur dan bertarung. Mu Yunsu tidak menggunakan tenaga dalamnya yang sebenarnya, jurus-jurus pedangnya silih berganti, bagaikan air yang mengalir, gerakannya menjadi semakin cepat, pedang panjangnya menari-nari tak tertembus, dan cahaya dingin terus-menerus menyelimuti di sekelilingnya, bagaikan bulan sabit yang bulat. Qin Ming juga menyadari bahwa keterampilan pedang Mu Yunsu ringan, lincah, dan licik, dan dikombinasikan dengan gerakan tubuhnya yang cerdas, dia sangat sulit dihadapi. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terkena, jadi Anda harus berhati-hati. 5 menit berlalu dalam sekejap mata. Mu Yunsu mengejar Qin Ming dan menebasnya. Dia menggunakan teknik pedang Xuan Yue hampir sejak gerakan pertama, tetapi tidak dapat melakukan apapun pada Qin Ming. Hati-hati, aku akan menggunakan energi sejatiku. Tanpa daya, Mu Yunsu mengalirkan energi sejatinya ke dalam pedang, dan energi pedang yang cemerlang pun meledak. Kalau begitu, kau juga harus berhati-hati. Aku juga akan menggunakan energi sejatiku. Qin Ming menggoyangkan lengannya, energi sejatinya melonjak, dan 2 gas hitam aneh muncul dari tinjunya. Setelah mengerahkan ki sejatinya, teknik pedang Xuan Yue yang dipraktikkan Mu Yunsu melepaskan kekuatan sejatinya, bagaikan bulan sabit yang melompat dan menari, kadang ke kiri, kadang ke kanan, tak menentu, bagaikan peri di bawah bulan. Setelah menggunakan energi sejatinya, kecepatan Qin Ming tiba-tiba meningkat. Dia seperti hantu, berputar-putar di sekitar Mu Yunsu. Gerakan yang sangat cepat. Dia adalah salah satu yang terbaik di sekte Xuantian milikku. Orang ini benar-benar luar biasa. Mu Yunsu tidak bisa tidak mengaguminya. Setelah menyerang untuk waktu yang lama tanpa hasil, dia tiba-tiba mundur. Kenapa kamu tidak bertarung lagi? Aku belum cukup puas. Sebenarnya, Qin Ming tidak cukup menghargai sosok Mu Yunsu yang luar biasa. Ini juga pertama kalinya dia merasa bahwa bertarung adalah suatu kesenangan. Aku menggunakan pedang, dan kau menggunakan tangan kosong, jadi aku yang unggul. Sebelum Mu Yunsu sempat menyelesaikan perkataannya, Qin Ming menyela dan berkata, kamu bahkan tidak menyentuhku, bagaimana bisa kamu dianggap mengambil keuntungan dariku? Bukan itu maksudku. Wajah Mu Yunsu tiba-tiba berubah cantik dan menawan. Maksudku adalah aku memiliki keuntungan dengan pedangku, sementara kau berada pada posisi yang kurang menguntungkan dengan tangan kosongmu. Ini tidak adil. Sekarang aku akan menggunakan 3 jurus terakhir dari teknik pedang Xuan Yue. Jika kau masih bisa menghindar, saya akan secara otomatis mengakui kekalahan. Begitu polos dan imut, aku makin menyukai wanita ini, tidak, gadis. Qin Ming tersenyum dan menolak, tidak, kita harus bertarung untuk menentukan pemenangnya, kamu menang atau aku menang. Kamu bisa mengakhiri kompetisi ini. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dengan 3 gerakan terakhir, tidak ada yang bisa kulakukan selain mengaku kalah. Kalau begitu anggap saja ini sebagai peningkatan pengalaman praktismu. Tidak mudah menemukan sparring partner sepertiku. Ayo, jangan buang-buang waktumu. Baiklah. Mu Yunsu mengangguk, mengarahkan pedangnya ke arah Qin Ming, dan berkata dengan lembut, gerakanku selanjutnya disebut Xuan Yue Feitian, sebaiknya kamu berhati-hati. Setelah mengatakan ini, Mu Yunsu mengetuk tanah dengan kedua kakinya dan melompat ke udara. Dia dengan terampil mengerahkan kekuatannya di udara, dan seluruh tubuhnya mulai berputar. Pedang di tangannya juga berputar, dan energi pedang memenuhi tubuhnya. Udara, seolah-olah menggambar bulan purnama di udara. Jatuh ke arah Qin Ming. Gerakan ini seharusnya disebut peri terbang dari langit. Banyak energi pedang menebasnya, dan Qin Ming tidak berani menghadapinya secara langsung. Namun, dia tidak mundur, tetapi menerkam seperti seekor citah, dan saat energi pedang hendak mengenainya, dia dengan cepat melewatinya dan berada di bawah Mu Yunsu. Pada saat ini, Mu Yunsu masih di udara, dan Qin Ming meraih pergelangan kakinya yang ramping. Kalau itu musuh, Qin Ming pasti sudah menggunakan jurus mematikan, tapi dia tidak tega menyakiti gadis lugu, manis dan bakpri ini, jadi dia mengayunkannya santai dan melemparkannya ke udara.
Ketika terbang ke titik tertinggi dan jatuh, Mu Yunsu mengerahkan tenaga dengan pinggangnya dan membalikkan seluruh tubuhnya dengan kepala menghadap ke bawah. Pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara berdengung. Beberapa bayangan muncul seperti senar alat musik yang kusut, yang menyilaukan. Bayangan-bayangan itu menusuk Qin Ming bersamaan. Dia berteriak dengan lembut, tali bulan jatuh. Melihat Mu Yunsu jatuh seperti peri dari langit, Qin Ming mengetuk tanah dengan kakinya dan melangkah mundur. Pedang di tangan Mu Yunsu menusuk ke posisi di mana Qin Ming berada sebelumnya. Energi pedang meninggalkan beberapa alur. Tubuhnya yang lembut terbalik dan mendarat dengan mantap. Gerakan terakhir adalah Xuanfei terbang ke bulan. Mu Yunsu mengetuk tanah dengan ringan dan melayang keluar. Pedang itu seperti ular berbisa yang menyemburkan lidahnya, menusuk lurus ke arah Qin Ming dengan cepat dan ganas. Xuanfei Runes to the Moon adalah jurus terakhir dari teknik pedang Xuanyu dan juga jurus yang paling aneh dan tidak terduga. Mu Yunsu tidak ingin menyakiti Qin Ming, jadi dia menahan energi sejatinya tepat waktu. Melihat pedang datang ke arahnya, Qin Ming membuat gerakan berani. Dia dengan cepat menyatukan kedua telapak tangannya dan menjepit pedang. Dengan dorongan Mu Yunsu, dia mundur ke belakang sementara kakinya menyentuh tanah. Pada saat ini, keduanya saling memandang, dan Mu Yunsu tiba-tiba merasakan emosi yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia segera mengalihkan pandangannya dan menarik kembali pedangnya. Pada saat yang sama, Qin Ming mendorong tanah dengan kakinya agar berhenti mundur, dan dengan telapak tangannya yang masih memegang pedang, dia bergegas menuju lengan Mu Yunsu. Bab 358. Bang! Qin Ming dan Mu Yunsu saling bertabrakan, dan pedang itu jatuh ke tanah. Qin Ming tiba-tiba merasakan tubuh halus itu selembut batu giok, dengan aroma harum yang memikat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan memeluk pinggang ramping Mu Yunsu. Setelah dipukul oleh Qin Ming, Mu Yunsu terhuyung mundur, bersandar, dan hampir jatuh. Untungnya, Qin Ming sudah memeluk pinggangnya, dan mereka berdua berhenti seolah-olah sedang menari dengan tangan saling melingkari. Hati-hati! Qin Ming menatap Mu Yunsu, yang pinggangnya yang lembut bersandar ke belakang dan wajahnya menghadap ke atas. Senyum menawan muncul di sudut mulutnya dan dia berkata dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Tidak. Tidak apa-apa. Wajah Mu Yunsu memerah dan detak jantungnya bertambah cepat tanpa disadari. Dia buru-buru mendorong Qin Ming menjauh, mengambil pedang di tanah, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menenangkan rasa malunya. Qin Ming terkekeh, lalu menempelkan jari ke hidungnya dan mengendus, meninggalkan aroma harum yang melekat di tangannya. Aku kalah, dan aku terima kekalahan itu. Tanyakan saja apapun yang ingin kau ketahui. Mu Yunsu menarik napas dalam-dalam, kembali ke sikap tenang dan kalemnya yang biasa, lalu berkata dengan lembut. Berapa ukuran tubuhmu? Tanya Qin Ming tiba-tiba. Rona merah di wajah Mu Yunsu yang tadinya memudar, langsung muncul kembali, membuat orang gatal dan tak kuasa menahan keinginan untuk mendekat dan menciumnya. Aku tidak tahu. Aku belum mengukurnya. Bisakah kau menanyakan beberapa pertanyaan yang wajar? Set. Pada saat ini, Qin Ming tiba-tiba memberi isyarat agar diam, menajamkan telinganya dan mendengarkan selama beberapa detik, lalu mengalihkan pandangannya dari Mu Yunsu ke gerbang villa. Ada seseorang di sini. Aku akan menanyakan pertanyaan yang perlu ku ketahui nanti. Mu Yunsu juga menajamkan telinganya dan mendengarkan, lalu berbisik, sepertinya ada seseorang yang mendekat. Bang! Begitu Mu Yunsu selesai berbicara, terdengar suara keras, dan gerbang besi villa itu jatuh, menghantam tanah dengan keras, dan meniupkan awan debu. 4 sosok berjalan menembus debu dan memasuki halaman. Yang memimpin jalan adalah Dewa Pejuang Nirvana, diikuti oleh Veronica yang menawan, dan 2 pria asing dengan tubuh kekar dan aura yang ganas. Saya menyambut Anda sebagai tamu, tetapi bukankah terlalu biadab untuk menghancurkan pintu saya? Kata Qin Ming dengan suara yang dalam. Sang Dewa Perang dengan lembut membelai separuh tangan kanannya yang tersisa, dengan seringai kejam di wajahnya. Kau masih tega mengasihani pintu itu. Kau tidak akan bisa menggunakan pintu ini lagi di masa depan, karena malam ini adalah hari kematianmu. Tulang-tulang suci itu telah hancur. Aku mengatakan yang sebenarnya. Percaya atau tidak, jika kau ingin menyelamatkan hidupku, itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kata Qin Ming dengan nada bercanda. Aku menginginkan tulang-tulang suci, dan aku juga menginginkan nyawamu. Mata Dewa Pejuang dipenuhi dengan kebencian. Dipotongnya tangan kanannya merupakan penghinaan besar baginya, dan itu harus dibersihkan dengan darah Qin Ming. Harimau, serigala, ular, cabik-cabik dia. Baik, Jenderal. Kedua pria kekar itu menjawab, sorot mata mereka tajam bak binatang buas, menatap Qin Ming. Orang ini tidak mudah dihadapi. Kalian berdua tidak boleh ceroboh. Ubah dirimu dan hadapi dia. Veronica mengingatkan. Kedua pria kekar itu meraung seperti serigala dan harimau, dan tubuh mereka berubah. Rambut abu-abu atau coklat tumbuh di wajah dan kulit mereka yang terbuka, dan rambut tumbuh lebih dari 10 cm panjangnya di tangan dan kaki mereka. Cakar tumbuh lebih tajam dan giginya pun menjadi sama tajamnya. Satu di antara mereka berubah menjadi harimau, satu lagi berubah menjadi serigala, dengan mata yang tajam. Semakin sering mereka menang, semakin brutal jadinya mereka. Veronica mengerutkan kening, lalu mengeluarkan jarum suntik berisi obat, menusukkannya ke jantung, lalu menyuntikkannya ke tubuh. Ramuan itu mulai berefek dalam waktu semenit setelah masuk ke dalam tubuh.
Tubuh Veronica dengan cepat menumbuhkan sisik-sisik halus, dan matanya berubah menjadi mata segitiga. Pupil matanya yang berwarna kuning kecoklatan bersinar dengan cahaya yang ganas, dan dia membuka mulutnya dan memuntahkan 4 taring tajam. Dan lidah ular merah bercabang, telah berubah menjadi ular yang indah. Tidak heran dia dijuluki Ratu Ular, dia benar-benar seekor ular. Kata Qin Ming dengan menyesal. Monster macam apa ini? Seorang banci. Mu Yunsu tak dapat menahan diri untuk berseru. Jelas bahwa dia belum pernah bertemu dengan mutan seperti itu sebelumnya. Kau benar, itu iblis. Qin Ming tertawa dan berkata, kita sudah punya harimau, serigala, dan ular. Jika kita mengumpulkan beberapa hewan lain, kita bisa membuka kebun binatang. Kau adalah iblis, kami adalah pejuang mutan yang hebat. Meskipun mereka telah berubah, mereka masih dapat berbicara dalam bahasa manusia. Pria yang mirip serigala itu meraung dan menerkam terlebih dahulu, dengan cakar tajam seperti belati. Memotong ke arah kepala Qin Ming. Qin Ming membungkuk dan menghindar, lalu memutar tubuhnya dan menendang dengan kaki kanannya seperti cambuk baja, mengenai perut serigala. Bang! Serigala itu terpental mundur dan jatuh ke tanah, tetapi luka seperti itu tampaknya tidak menyebabkan bahaya apapun padanya. Dia bahkan tidak berteriak. Dia berbalik dan bangkit dengan cepat, lalu bergegas lagi. Orang yang mirip harimau itu juga menerkam ke depan, menyerang Qin Ming di sebelah kiri dan kanan dengan serigala pada saat yang sama. Ratu Ular selangkah lebih lambat dan mengikutinya. Kalian bertiga bertarung melawan satu orang, itu terlalu mengganggu. Mu Yunsu tidak tahan lagi, jadi dia menggoyangkan pedangnya, ikut dalam pertempuran, dan membunuh Ratu Ular. Adik kecil, aku sarankan kamu untuk tidak terlibat dalam air berlumpur ini, kalau tidak kamu akan mati. Lidah ular merah di mulut Ratu Ular berkedip-kedip, matanya dingin dan penuh kebencian, dan dia tampak sangat aneh. Yunsu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Minggir saja dan saksikan pertarungannya. Qin Ming menyempatkan diri untuk membujuk Yunsu. Aku tidak tahan dengan penindasan yang dilakukan oleh banyak orang terhadap yang lemah, belum lagi mereka adalah monster dari ras lain. Tugasku adalah membunuh monster dan melenyapkan kejahatan. Aku akan membantumu menghalanginya. Rasa keadilan Mu Yunsu meluap, dan energi sejatinya dituangkan ke dalam pedang, energi pedang yang tajam melintas. Tubuh putri ular selembut tanpa tulang. Dia menghindar dengan gerakan yang tidak bisa dilakukan orang normal. Kemudian dia melompat keluar seperti ular piton yang memburu mangsanya dan mencengkeram wajah Mu Yunsu dengan cepat dan ganas. Kalau begitu, sebaiknya kau berhati-hati, dia bisa menggunakan racun, ingatlah untuk waspada. Mu Yunsu membela keadilan ketika dia melihat ketidakadilan, dan Qin Ming tidak ingin dia mendapat masalah, jadi dia memutuskan untuk mengakhiri pertempuran. Dengan cepat, serigala dan harimau jahat itu sama ganasnya dengan dua binatang buas. Mereka menerkam, mencengkeram, dan menggigit, seperti serangan harimau dan serigala. Kadang-kadang mereka merangkak di tanah dengan keempat kakinya, dan kadang-kadang mereka berlari tegak. Qin Ming memanfaatkan kesempatan itu dan menghindari serangan serigala itu. Dia muncul di belakang serigala itu seperti bayangan, dan dengan kilatan cahaya merah di telapak tangannya, dia mengeluarkan belati peminum darah dan menusukkannya ke tenggorokan serigala itu dengan tegas dan kejam. Jantung belakang. Puff. Belati penghisap darah yang dapat memotong besi seperti lumpur itu menusuk dengan mudah. Seluruh badan pedang terbenam di dalamnya dan menembus punggung serigala itu. Serigala itu melolong melengking, seperti lolongan panjang serigala, dan ditendang oleh Qin Ming di punggung bawahnya. Serigala itu jatuh dan mati setelah beberapa kali kejang dan melawan. Persetan. Melihat ini, Dewa Perang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan kutukan internasional. Dia berpikir bahwa kedua bawahan yang ganas ini dapat bertarung dengan Qin Ming untuk sementara waktu, menghabiskan kekuatan Qin Ming, dan kemudian dia akan mengambil tindakan ketika ada kesempatan. Bangkit dan membunuh Qin Ming dalam satu gerakan. Membunuh. Tanpa diduga, salah satu dari mereka mati dalam waktu kurang dari 2 menit. Jika ini terus berlanjut, harimau itu akan berada dalam bahaya. Dewa Pejuang tahu bahwa ada sesuatu yang salah, jadi dia tiba-tiba bergegas maju, dan aliran udara terkompresi menyembur keluar, langsung menuju Qin Ming. Di sisi lain, pedang di tangan Mu Yunsu terbang ke atas dan ke bawah, dan energi pedang saling bersilangan. Ratu Ular merasa sulit untuk mendekatinya untuk sementara waktu, dan dia sedikit kewalahan, dan ada beberapa luka lagi di tubuhnya. Tubuhnya. Menghu, pergilah dukung Ratu Ular dan tangkap wanita ini. Perintah Dewa Pejuang. Ya. Menghu membuat tipuan dan bergegas menuju Mu Yunsu. Qin Ming ingin menghentikannya, tetapi dihalangi oleh pukulan dari Dewa Pertarungan. Lawanmu adalah aku. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping untuk melampiaskan kebencianku. Tangan kanan Dewa Pertarungan terpotong menjadi 2, yang memengaruhi pukulannya dalam pertarungan jarak dekat, tetapi itu tidak memengaruhi kemampuannya untuk menampilkan kekuatan supernaturalnya. Kekuatannya. Dia sangat marah dan terus menyerang. Dia melambaikan tangannya dan menyemprotkan bola-bola udara terkompresi seperti bola meriam, berniat untuk membunuh Qin Ming sekaligus tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas. Namun, Qin Ming bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Setelah menyerap energi tulang suci, energi sejatinya melonjak dan kekuatannya juga meningkat secara signifikan. Belati peminum darah di tangannya diayunkan dengan cepat, cahaya merah aneh meledak, dan energi pedang bertabrakan dengan udara terkompresi. Udara terkompresi tidak memiliki substansi.
Saat mengenai energi pedang tajam, ia mengeluarkan suara ledakan dan berubah menjadi angin kencang lalu menghilang. Kelima orang di halaman itu bertarung dalam dua pasang. Energi pedang yang terang dan cahaya pedang merah menyala, sosok-sosok bergoyang, udara meledak, dan pemandangannya menegangkan. Diserang oleh Ratu Ular dan Harimau, Mu Yunsu berjuang karena kedua tinjunya tidak sebanding dengan 4 tangan. Namun, berkat keunggulan pedangnya, ia mampu bertahan untuk sementara waktu. Melihat Mu Yunsu hendak menebasnya dengan pedang lainnya, Ratu Ular segera mundur, mengayunkan kedua tangannya, dan menyemburkan 2 bola asap merah muda. Setelah diingatkan oleh Qin Ming sebelumnya, Mu Yunsu selalu waspada terhadap penggunaan racun oleh pihak lain. Dia segera menahan napas, menyingkirkan pedangnya dan menebas lagi, dengan energi pedang yang tajam melintas. Putri Ular tidak dapat berdiri tegak dan berguling-guling di tanah karena panik. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di kakinya. Energi pedang meninggalkan luka yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Darah mengalir keluar. Dia tersentak kesakitan dan berteriak. Harimau itu melihat kesempatan dan memanfaatkan celah saat Mu Yunsu tidak sempat menggunakan pedang keduanya untuk menerkam ke depan, mencengkeram punggung Mu Yunsu dengan cakarnya yang tajam. Ada angin jahat di belakangnya, dan Mu Yunsu melompat keluar tanpa ragu-ragu, nyaris menghindari serangan itu. Hati-hati. Pada saat ini, Qin Ming berteriak keras, dan bergegas maju secepat hantu, menghalangi tubuh Mu Yunsu. Bang! Sebuah udara bertekanan kuat menghantam punggung Qin Ming seperti palu godam. Dia jatuh ke depan tanpa sadar, menghantam Mu Yunsu, dan jatuh ke tanah bersama-sama. Putri Ular terluka oleh energi pedang, dan teriakannya menarik perhatian Dewa Pejuang. Melihat Mu Yunsu begitu kuat, Dewa Pejuang segera memikirkan serangan diam-diam, pertama-tama melukai Mu Yunsu dengan parah, dan kemudian memanggil Putri Ular. Bergabunglah dengan Meng Hu untuk menghadapi Qin Ming. Lalu harimau itu menyerang, dan saat Mu Yunsu menghindar, Dewa Perang memanfaatkan kesempatan itu dan menembakkan bola udara terkompresi, yang langsung menuju ke arah Mu Yunsu. Qin Ming tidak tega melihat Mu Yunsu terluka, jadi dia bergegas maju tanpa ragu-ragu dan memblokir serangan Mu Yunsu. Postur kedua orang yang jatuh ke tanah agak tidak senonoh, Qin Ming berada di atas dan Mu Yunsu berada di bawah. Bukan apakah Qin Ming melakukannya dengan sengaja atau tidak, tetapi ketika dia jatuh ke tanah, mulutnya mencium bibir merah ceri Mu Yunsu. Ciuman ini membuat pikiran Mu Yunsu kosong. Dia bingung dan bahkan lupa situasinya. Bersambung.